Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan 1. Setelah kita mempelajari berkaitan dengan metode likuidasi secara serentak, untuk sesi ini kita akan mempelajari metode likuidasi secara berangsur, ya. Apa yang membedakan metode ini dengan metode yang kemarin, ya? Pada metode likuidasi secara berangsur, tentunya ini membutuhkan waktu yang lama, sehingga untuk mengubah aktiva non kas menjadi kas ini juga tidak bisa serentak, bisa terjadi dalam satu waktu. Berarti pada likuidasi secara berangsur ini memang membutuhkan waktu yang lama. Kemudian untuk prosesnya masih sama, ya. Prosesnya masih sama. Setelah kas terpenuhi atau aktiva non kas sudah menjadi kas, maka proses berikutnya sama, membayar hutang pada kreditur dulu yang diutamakan, kemudian internal kalau sudah, kemudian mengembalikan modal kepada anggota, ya. Untuk metode bertahap ini ada dua metode, ya. Pembagian kas tanpa program kas, yang kedua pembagian kas dengan program kas. Bedanya di sini apa? Untuk pembagian kas tanpa program kas berarti sama pada prinsipnya seperti pada likuidasi yang secara serentak. Hampir sama prinsipnya, tapi kan tidak bisa dilakukan selama satu kali. Bedanya hanya di situ. Tapi pada akhirnya, pada endingnya, ini nantinya sama hasilnya dengan yang serentak. Ya, prosedurnya hampir sama. Ya, yang membedakan di sini, ya, satu sama. Prosedur yang pertama sama, yang kedua, ya, ini juga sama, ya. Setelah menerima kas, kemudian membebankan laba rugi dari realisasi kas, ya, kepada masing-masing modal, melunasi hutang, dan ini yang membedakan. Apabila ada sebagian non kas yang belum berhasil dijual, ini dianggap kerugian dan dibebankan kepada anggota. Bedanya hanya di sini aja. Kan karena untuk menjadikan non kas ini tadi kan tidak bisa serentak. Berarti yang tidak bisa itu dianggap kerugian, ya. Oke, kemudian contoh di situ ada, nanti coba kita lihat, ya. Pada firma PGRS di sini jumlah aktivanya 1 juta, ya. Modal dan hutangnya juga sama dengan komposisi modalnya sebagai berikut. 30, 20, 25, 25. Ya. Kemudian pada saat dilikuidasi ini ada 3 tahap, Januari, Maret, Mei. Pada tahap yang pertama, ya, piutang ditagih sebesar 15.000, ya. Ya, ini ada piutang, ada aktiva tetap yang berhasil dijual. Kemudian dilihat likuidasi tahap yang pertama, apakah ini mengalami laba atau rugi, ya. Kemudian laba atau rugi ini akan didistribusikan kepada modal masing-masing. Kalau laba berarti menambah, kalau rugi berarti mengurangi. Kemudian ini aktiva non kas yang belum terjual dianggap kerugian, ya. Kalau dianggap kerugian ini berarti nantinya mestinya akan mengurangi modal dari PGRS. Sebenarnya seperti ini. Berarti modalnya di kredit, di debit, ya. Kemudian berikutnya kerugian tadi didistribusikan masing-masing sehingga modal akhir dari anggota tampak pada tabel seperti ini.
Ya, likuidasi kedua sama. Ya, likuidasi kedua sama. Karena ini laba menambah. Ya. Kemudian yang belum terjual ini nanti dianggap sebagai kerugian. Ya, sama seperti itu, baik likuidasi 1, 2, 3 sama. Kemudian nanti setelah itu saudara buat jurnal penghapusan dan rugi realisasi tahap ketiga. Kemudian saudara nanti bisa lihat, ya, bisa lihat di modul saudara, ya. Pada prinsipnya tadi saya kemukakan di awal, pembagian kas tanpa program kas ini hampir sama dengan yang serentak, tapi yang membedakan adalah tadi yang belum bisa direalisasi dianggap sebagai kerugian dan akan didistribusikan rugi tersebut mengurangi modal dari anggota. Untuk pembagian kas dengan program kas, ya. Apa yang membedakan di sini dengan yang sebelumnya? Kalau dengan program kas tentunya ada perencanaan prioritas siapa dulu yang akan menerima pengembalian, ya. Untuk menghitung prioritas tersebut, maka masing-masing akan dihitung ini KMRM-nya, kemampuan untuk menanggung rugi maksimum. Siapa yang KRM-nya ini besar, berarti prioritas untuk menerima pengembalian ini urutannya paling atas sendiri. Bedanya di situ, ya. Berarti adanya rencana prioritas pembayaran kas, menentukan siapa yang berhak menerima kas terlebih dahulu dengan menghitung ini KMRM-nya, ya. Pembagian kas dengan program kas ini dilakukan setelah hutang dan kewajiban firma kepada kreditur eksternal dan internal dilunasi. Tetap ini prosesnya, ya, prosesnya. Oke, ini coba kita lihat di sini. Bisa dilihat di modul, ya, pada firma 3A ini yang terdiri dari Andi, Ari, Afni, ya. Ini ada tiga tahap. Yang pertama tadi apa? Kan menyusun prioritas. Berarti menghitung KMRM-nya. KRMM-nya ini dihitung dari, saudara lihat di modul sudah ada, ya. Berarti ini menghitungnya, ya, jumlah ya tadi. Oke. Di sini menghitung KRM-nya. Setelah dihitung, saudara perhatikan di sini, ya. Perhatikan dalam contoh ini, setelah dihitung KMRM-nya, berarti Andi, kemudian nomor 1 Afni dan Ari, ya. Ini hasil perhitungan dari KRM-nya. Ini prioritasnya tadi. Setelah saudara mengetahui prioritasnya, maka dibuatlah program kas, ya.
program kasnya sebagai berikut. Bisa saudara lihat. Berarti tahap 1, tahap 2, tahap 3 ya. Sama seperti tadi. Berarti saudara cari KRM-nya dulu. Bedanya di situ. Ada prioritas perencanaan kasnya. Oke, sampai di sini selamat mencoba ya, selamat mencoba. Nanti dipahami terlebih dahulu ya. Kalau sudah, silakan saudara kerjakan tugas latihan secara individu maupun kelompok dan saudara aktif berdiskusi. Selamat malam ya, atau pagi, bisa juga siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.